Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, nyatakan isi hati-Mu dan pesan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Baik, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Salah satu tema yang disampaikan oleh Sinode GBI bulan ini adalah kesehatan, dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ternyata yang kita perlu jaga dan kita perlu perhatikan bukan hanya kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan rohani. Mari kita akan lihat di dalam Kolose, surat Kolose pasal yang pertama, pasal yang ketiga. Mari kita buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3, demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita lanjut ayat ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang tadi saya sampaikan, setiap orang itu akan mengalami perubahan fisik, itu pasti, lambat tetapi pasti. Jadi rambut mulai memutih, kemudian kalau Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang suka bercermin, yang suka memperhatikan wajahnya, biasanya yang akan nampak pertama kali ketika usia bertambah, di bawah kelopak mata, apa yang kelihatan? Mulai ada kantung mata. Jadi mulai yang dulu ketika remaja, ketika muda, wah cantik, mulus, ya toh? Kalau sudah pergi ke gereja, apalagi dipoles, lalat nempel langsung kepleset, licin. Tapi bertambahnya usia, wajah mulai sedikit ada kerutanan. Makanya diantisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ya dikasih warna, tapi jangan berlebihan. Merah-merah koyo wong badi antem iki. Ya, segala sesuatu akan jadi baik kalau sesuai dengan komposisinya. Tapi maksud saya, yang perlu kita jaga itu bukan hanya kesehatan tubuh, bukan hanya kesehatan fisik. Ketika saya kecil, ketika saya sekolah, di sekolah itu diajarkan makanan yang sehat itu 4 sehat, 5 sempurna. Makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, dan yang kelima apa saudara masih ingat? Minum susu kalau punya. Makanya 4 sehat, 5 sempurna. Jadi saya membayangkan ketika kecil, gaweane angon pedus, wah makan sayur. Karena di Tawangmangu itu banyak ladang, Tegal-Tegal, nandur wortel. Jadi ketika saya kecil, wortel dijabut, usak-usakin gue suka, pakai kaos diplok, sehat pada waktu itu. Tapi kalau sekarang apa yang terjadi? Mules langsung. Tapi maksud saya, kesehatan itu perlu dijaga. Bukan hanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau usia kita sudah mulai bertambah, ada baiknya saudara bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi, berdoa, membaca Alkitab, keluar kamar, pintu rumah dibuka. Kalau ada gerbang, pintu gerbang dibuka, mulai jalan pagi, mulai berkeliling. Hidup udara segar. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup sampai hari ini. Menikmati hari yang baru, berolahraga. Ini kita menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi juga ada kesehatan rohani yang perlu kita jaga.
Kesehatan pikiran yang perlu kita jaga. Kalau tubuhnya sehat, tapi pikirannya tidak sehat, nah ini lebih berbahaya lagi. Makanya tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kesehatan pikiran. Tadi kita sudah membaca dan kita akan ulang lagi, perhatikan baik-baik. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sebenarnya melalui baptisan, itu juga menjadi lambang kita mati dikuburkan bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu selanjutnya kita punya tanggung jawab, carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu perkara apa? Ayat selanjutnya menjelaskan di sana, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ini berbicara perkara yang di atas itu perkara surga. Surga itu seringkali Yesus berkata, bertobatlah, mulai dari Yohanes berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu menuju satu tempat di mana hadirat Allah itu ada. Makanya surga itu satu tempat disebut kerajaan. Kerajaan itu berbeda dengan republik. Saudara ngerti sistem pemerintahan negara kita itu adalah republik. Jadi negara kita ini demokrasi. Demokrasi itu apa? Demos kratos. Kekuasaan di tangan rakyat, itu demokrasi. Tapi kalau kerajaan surga itu berarti teokrasi. Teokrasi itu apa? Theo itu Allah, kratos itu kekuasaan. Berarti kekuasaan ada di dalam tangan kuasa Allah. Otoritasnya itu ada di dalam tangan Allah sebagai raja. Yesus sebagai raja di atas segala raja. Makanya di surga ketika saudara menyembah Tuhan, ketika kita menyembah Yesus raja di atas segala raja, kita nggak boleh protes. Kalau demokrasi boleh protes, boleh unjuk rasa, tapi di hadapan Yesus Kristus, saudara boleh nggak unjuk rasa? Wah, kita mau demo ini. Demo ibadah kok sering banget. Bukan demo, gak bisa. Otoritas Allah, kuasa Allah, kehendak Allah itu harus kita hormati. Itu harus menjadi skala prioritas di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang harus kita lakukan? Mencari perkara yang di atas. Itu kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kita mencari kekudusan, kesucian, mencari perkenanan Allah. Kita memikirkan, walaupun kita masih hidup di dunia, pasti kita masih harus bekerja, kita harus mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan, itu harus. Tetapi untuk menjaga kesehatan pikiran kita, ternyata kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Jadi perkara-perkara yang di atas itu perkara yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Itu yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan agak cepat. Yang kedua, kita perlu memikirkan perkara yang di atas. Jadi kalau tadi sudah kita cari, oh ini toh kehendak Tuhan, oh ini toh ketetapan Tuhan, oh ini toh hukum-hukum Tuhan. Memikirkan berarti merenungkan firman Tuhan. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi, tadi sudah saya singgung, semua orang punya kebutuhan, semua orang punya keperluan, semua orang harus bekerja. Karena Paulus juga berkata, kalau ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti bekerja itu harus. Oh, saya berdoa kok, berserah kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bekerja, bagaimana cara Allah memberkati? Karena pekerjaan ini menjadi media Tuhan memberkati. Makanya ketika saudara mau bekerja, berdoalah terlebih dahulu. Jadi dulu saya pernah menulis, berdoalah sebelum bekerja. Kemudian bekerjalah setelah berdoa. Kok doa itu? Jadi berdoalah sebelum bekerja, bekerjalah setelah
berdoa. Jadi doa itu menjadi dasar, menjadi landasan kita mohon berkat Tuhan. Karena sekalipun kita merencanakan banyak hal, di dalam Yakobus dikatakan di sana, aku akan pergi ke kota anu, aku akan tinggal di sana setahun, aku akan berdagang, aku akan jualan. Ya, manusia itu boleh berencana, boleh menyusun strategi bisnis, tidak salah. Tapi jangan lupa, andalkanlah Tuhan. Bawalah di dalam doa. Karena yang membuat berhasil itu bukan rencana kita, bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita. Jika Tuhan berkenan, semuanya akan berhasil. Makanya hidup berkenan itu penting. Memikirkan perkara yang di atas itu penting. Merenungkan firman Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita, yang memimpin setiap langkah kaki kita, yang menjagai seluruh aktivitas kita, itu penting. Jadi jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Jadi kita berpikir, merenungkan bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana saya bisa hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Baru, makanya di dalam Matius, Tuhan Yesus berkata bagaimana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi memprioritaskan Tuhan, kerajaan Allah, kehendak Allah, hukum-hukum Tuhan kita prioritaskan, maka semua yang kamu perlukan. Karena konteks Matius pasal 6 itu berbicara tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, itu keperluan manusia. Dan Yesus berkata, Tuhan itu tahu keperluanmu. Seringkali saya sampaikan dan terus saya suarakan, terus saya ajarkan. Tuhan sendiri yang berkata, kalau bunga di padang saja dia hiasi, ya, burung di udara dia pelihara, apalagi kehidupan orang percaya. Tidak mungkin akan dibiarkan. Tetapi pikirkanlah perkara yang di atas, ibadah, persekutuan, pelayanan. Hari ini kan ada suasana yang berbeda. Kalau itu terjadi setiap minggu, seluruh pujian, ada WL, singernya ada hanya 2, jejer-jejer di sini, ya, ada tamburin, itu akan lebih membuat kita bersemangat. Tuhan akan disukakan, amin. Apalagi kalau jemaat-jemaat Tuhan setia mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ini yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang akan kita kerjakan, itu yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perkara yang di atas. Jadi memiliki ketaatan, memiliki kesetiaan. Ketika Saul beralasan di hadapan Samuel menegur, itu suara apa? Suara kambing domba, suara lembu. Padahal Tuhan berfirman, tumpaslah. Saul berkata, saya pilih yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, mau saya persembahkan untuk Tuhan. Ini hanya alasan. Padahal itu untuk dirinya sendiri. Tuhan tahu motivasi. Kadang kita beralasan, oh saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau memberi kepada Tuhan. Padahal tidak. Padahal ingin mencari pujian. Tuhan tahu. Dan Samuel menegur Saul pada waktu itu, apakah mendengarkan suara Tuhan? Apakah taat kepada Tuhan? Itu tidak lebih baik daripada korban persembahan. Dan ternyata mendengarkan, taat, setia itu lebih baik daripada korban persembahan. Makanya juga seringkali saya tekankan kepada saudara, jangan sampai persembahan kita itu menjadi halangan untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai seorang pun punya alasan, saya nggak bisa datang ke gereja, saya nggak mau datang ke gereja karena saya tidak punya persembahan. Jangan. Ketaatan, kesetiaan itu jauh lebih penting daripada persembahan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ada pujian yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang bagaimana?
yang lama. Jadi mati di dalam Kristus itu meninggalkan cara hidup yang lama, pola hidup yang lama, pola pikir yang lama. Makanya di dalam ayat yang lain dikatakan, perhatikan baik-baik, Amsal 4 ayat 3-23, saudara nggak perlu membaca, saya bacakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Segala sesuatu munculnya dari hati, kemudian naik ke dalam pikiran. Kalau pikiran sudah dibuahi perbuatan jahat, itu akan muncul dalam tindakan. Makanya kesehatan hati, kesehatan pikiran itu perlu dijaga. Saya mendorong saudara terus untuk berpikir positif. Apa? Positif thinking. Ketika orang lain melakukan apapun, coba kita berpikir positif. Jangan a priori. A priori itu apa? Curiga. Memandang orang selalu dengan pikiran yang negatif. Jangan berprasangka buruk. Hari-hari ini kan sudah mulai memanas dalam tahun politik, ya toh. Satu pasangan sudah mengumumkan ini calon presiden, ini calon wakil presiden. Ada yang merasa dikhianati, ya toh. Ada yang nangis-nangis, ada yang berkata pengkhianat dan sebagainya. Dalam politik itu kan seperti itu biasa, dinamis. Tapi orang Kristen boleh tidak berpolitik secara rohani? Tidak boleh. Firman Tuhan katakan ya, berkatalah ya, tidak katakanlah tidak. Secara warga negara, secara fisik kita punya hak pilih. Saudara harus menentukan hak pilih saudara, tetapi jangan terjebak. Kemudian seperti ayat ini, dari hati itu muncul sumpah palsu, hujat, hinaan, membuli, menjelek-jelekan. Hati-hati. Saudara tidak perlu terlibat di media sosial untuk mengomentari hal-hal yang tidak perlu. Tidak perlu, saudara. Jadi jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, supaya kita tetap memiliki ketulusan, supaya kita tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara harus sehat secara jasmani dan secara rohani. Jangan sampai ada jemaat GBI Tambak Boyo. Saya dulu ketika saya kuliah, bahkan sampai dari SMA ya, dari SMP, kadang teman-teman itu guyon begini. Kalau mulai ada orang mulai aneh-aneh, usul aneh-aneh, idenya aneh-aneh. Oh, saya pernah bilang Daniel Gerah Polo. Saudara ngerti maksudnya? Yaitu sakit jiwa, sakit pikirannya. Karena mulai pikirannya aneh-aneh, keinginannya aneh-aneh. Jangan sampai orang bilang, oh Mbak Boyo itu loh Gerah Polo aja deh. Ya, pikiran tuh bisa sakit, saudara. Hati bisa sakit enggak? Bisa. Tapi saudara tidak perlu menuruti sakit hati. Hati harus disembuhkan, dipulihkan, harus terus sukacita dan bergembira. Makanya juga dikatakan dalam Amsal, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Tapi kalau saudara sakit hati, menyimpan penyakit di dalam hati, akhirnya apa yang terjadi? Lever, ya, lever, hatinya sakit, nangis-nangis, lebih dan lain sebagainya. Saudara nggak perlu makan. Saudara akhirnya apa? Kalau sakit hati, kemudian patah hatinya patah itu hati yang bagaimana? Tapi semangat yang patah bagaimana, saudara? Mengeringkan apa? Osteoporosis. Jadi semangat yang patah itu pasti terjadi osteoporosis, mengeringkan tulang, pengapuran. Saudara nanti jalan jadi seperti robot. Nah, makanya kesehatan fisik itu perlu didukung dengan kesehatan jiwa, kesehatan rohani, hati, pikiran yang sehat. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, carilah perkara yang di atas. Utamakan ibadah, utamakan persekutuan. Coba kita ini jadi orang-orang yang militan.
Sekali waktu kemarin saya sampaikan, saya minta tolong seseorang yang jemaat GBI Tambak Boyo, tapi beribadah ke tempat lain. Kemudian saya bilang itu karena pernikahan, Bu, kamu kembali ke Tambak Boyo membantu pelayanan. Saya pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol, bisa enggak? Wah maaf, hari Rabu saya beribadah. Kalau saya nggak datang saya malu, saya sungkan, saya nggak enak. Bah, kalau GBI Tambak Boyo jemaatnya begitu, pasti the best. Amin. Amin. Posisi cowok. Karena ternyata banyak yang nggak malu, nggak datang ke gereja, nggak malu, nggak sungkan, nggak takut sama Tuhan. Nah, itu kan menyedihkan. Sudah harus takut sama Tuhan. Seminggu sekali 1 jam saja kok. Masa nggak mau datang sama Tuhan? Saudara ketika sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Saudara ketika punya kebutuhan, Tuhan tolong berkati. Ketika saudara mau pergi, Tuhan tolong pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, tutup bungkus dengan kuasa darah bukan jaruk tok. Tapi saudara memberi waktu sama Tuhan saja nggak mau, nggak setia, nggak taat, ya itu nggak imbang. Berarti saudara menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan diri sendiri. Kalau dari sisi iman berarti saudara anak-anak itu ngerti ini gur jalur tok, ya toh. Nek orang DKI apa yang terjadi? Jadul, merengut, ya. Dulu saudara-saudara saya, adik-adik saya itu keluarga saya punya kebiasaan jegot. Saudara nanti jegot, ya itu bocah cilik jalur dolanan orang DKI, apa yang terjadi? Nah, saudara juga jegot kelihatan, ya. Dan anak turutan jegot anak gereja. Nah ini jegot. Jangan sampai jegot, amin. Saudara harus dewasa di dalam Tuhan, semangat di dalam Tuhan, sehat secara jasmani dan roh. Amin. Mari kita tunduk kepada Allah, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah merenungkannya. Kami telah dikuburkan, dibangkitkan bersama Kristus di dalam baptisan. Oleh karena itu kami harus mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas, juga melakukan perkara yang di atas di mana Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kami. Berkati kami sebentar, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati Bapak Wismanto yang akan melayani sebagai pelayan perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam keterbatasan kami, biarlah kami menikmati persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya memohon maaf karena kemarin ada berkat dari Ibu Lydia ini memberikan hosti. Saya pikir sudah cukup, tapi tadi kemarin saya cek ternyata anggurnya terbatas. Oleh karena itu pagi ini yang akan menikmati perjamuan kudus diprioritaskan jemaat. Kalau nanti cukup sampai tadi musik tim pelayan, kalau tidak cukup yang pertama adalah jemaat. Mari kita angkat pujian karya terbesar, kasih yang terindah. Kasih yang terindah